Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi. Masih bisa jumpa, masih bisa bersama-sama menjumpai kalian semua. Masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga saya masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu sama kalian. Kalau suasananya agak beda, mungkin agak lebih cerah karena saya hidupin lampu. Masih hidupin lampu pakai lighting dan pintu saya buka sedikit. Biarinlah berisik-berisik dikit nggak apa-apa. Kali ini di segmen Cermal saya pengen berbagi sedikit. Ini sih bukan keluhan siapa-siapa ya, tapi keluhan saya pribadi. Keluhan saya sendiri. Gedean ya, ntar dulu. Tapi sebelum saya bercerita tentang apa yang sedang saya rasakan saat ini, saya pengen mengucapkan selamat datang dulu untuk para subscriber yang baik hati yang sudah hadir di sini. Yang sudah mensupport saya, sudah memberikan semangat saya untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang baru bergabung, belum subscribe, saya minta tolong supportnya buat di-subscribe. Ayolah dibantu dulu diriku. Dibantu dulu diriku. Selamat malam untuk yang ada di Papua, Makassar, kemudian Kalimantan. Ada dari Padang, Bengkulu, Medan, halo Medan, kemudian Jambi, Lampung, Palembang, Prabu Mulih, Kayu Agung, Lubuk Linggau. Yang di Lampung juga ada dari Waikanan, Kota Bumi, Tulang Bawang, kemudian ada yang dari Kota Tanjung Karang juga di sana ya. Terus kemarin ada yang dari Gedung Tata Ampring Sewu. Halo, selamat bergabung juga ya buat Anda ya. Yang ada di Jakarta, kemudian Bandung, ada dari Bogor, Cianjur, ada Cikampek, Cikarang, Bekasi, Karawang. Kemudian dari Cirebon ada Tegal, kemudian ada Cilacap. Dan juga masih ada yang di Semarang, Jogja, Solo, kemudian Tulungagung, Blitar, Ngawi, Klaten, Wonogiri, Pati, terus Malang, Jawa Timur, juga ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, semua yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya yang sudah subscribe sering support, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, amin ya Allah. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga untuk yang dari luar negeri tanpa terkecuali para TKI TKW kita yang sudah berwarga negara dari jadi luar negeri juga, meskipun mereka masih cinta dengan Indonesia juga, saya ucapkan selamat datang. Di antaranya ada Mas Ahmad Firdaus, kemudian yang ada di Malaysia, ada di Singapura, selanjutnya yang dari Hong Kong, Taiwan, Taipei, kemudian ada Macau, terus dari Jeddah Arab Saudi, kemudian ada Brunei Darussalam, ada Jerman, ada Swiss, kemudian yang di Los Angeles sana ada Mbak Asri di Amerika Serikat ya. Semuanya tanpa terkecuali yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia sudah subscribe, sudah support saya, terima kasih banyak. Semoga Allah sehatkan badan kalian semua, Allah lindungi kalian semua di sana ya. Amin ya Allah. Ada cerita apa sebenarnya? Ada keluh kesah apa sebenarnya yang sedang saya alami sekarang. Jadi memang ada sesuatu yang sedang mengganjal di hati saya dari tadi malam sih sebenarnya. Dari tadi malam. Jadi saya dapat WhatsApp dari adik saya nih. Sebentar saya taruh di sini ya. Ini di menit ke-3:36. Jadi curhatan dari beliau, bukan curhatan sebenarnya sih. Memang dari awal dia sering bilang, Kang kapan pulang, Kang kapan pulang. Jadi saya merasa itu di adik saya ini sekarang sedang ada kayak apa ya? Kayak gangguan psikis gitu loh. Kayak ada gangguan kelainan pemikiran saat ini semenjak almarhum ibu saya meninggal. Dan memang setelah ibu saya meninggal, saya tinggal ke Jakarta, saya tetap harus bekerja. Kemudian sama halnya dengan adik saya juga, di sana dia sendiri. Pernah ke Jakarta tapi hanya sebentar saja. Kemudian setelah itu pergi lagi, pulang lagi ke kampung lagi, ke Lampung lagi. Jadi banyak hal yang tidak bisa saya pantau dari perkembangan beliau. Jadi adikku itu namanya Suwardi, lahir tahun 1996. Tanggal 1, pokoknya lahirnya tahun 96 ya. Jadi dia banyak menceritakan berbagai macam hal. Memang dari beberapa hari yang lalu tuh saya sudah merasakan gelagat yang aneh ya. Karena memang
Satu, dia anak bungsu, kedua dia memang dekat sekali dengan ibu saya. Saya rasa memang ada kewajaran ketika dia mengalami gangguan pemikiran soal dia kangen sama ibunya, atau mungkin dia merasa pemikiran dia sedang kangen dengan keluarganya, karena dia sangat manja sekali anaknya. Memang orangnya manja sekali yang namanya Wardi itu. Jadi saya sendiri kan, saya memang ngurus ya mereka berdua, Mijan sama Wardi, adik saya yang bungsu, sama adik saya pas itu saya yang ngurusin. Jadi saya tuh kayak ngurusin anak gitu loh. Sayangku sama mereka tuh udah sama, ngelebihin aku sayang sama nyawaku. Seakan-akan nyawaku tuh udah gak sepenting nyawanya dia gitu loh. Makanya ketika saya sudah lihat gelagatnya lama. Yang pertama dia bilang pengen kerja jadi TKW. Buat apa? Katanya buat benerin rumah. Terus buat nikah. Terus lalu dia ngomong lagi pengen nikah. Kalau minjem duit itu dapat berapa sih Kang nikah? Oke. Kemudian tiba-tiba ngomongin pengen iPhone, ya toh? Pengen iPhone harganya mahal deh, begini-begini kita tahan dulu aja. Mending buat benerin rumah dulu kalau kita punya duit kan gitu ya. Rumah kita tuh udah reot banget guys. Rumah tua, memang peninggalan orang tua kita gitu loh. Di sisi lain dia ingin merantau, tapi dengan kondisi yang seperti itu, pemikiran dia adalah gini, dia pesenin sama orang tua saya dulu. Dia dipesenin sama mama saya dulu, tugas kamu itu karena kamu bungsu, kamu yang di rumah, kamu yang menjaga rumah. Kamu yang menikmati rumah, kamu yang menjaga rumah itu. Jadi susah. Dia pemikiran dia adalah berarti saya nggak bisa kemana-mana. Saya harus menjaga rumah, gitu. Lalu di sisi poin terakhirnya adalah semalam dia tiba-tiba WA, kapan pulang Kang, gitu. Nggak tahu deh, nggak tahu kapan pulang, tak gituin. Karena kan kondisinya satu sedang corona. Untuk pergi menggunakan pesawat terbang atau mobil sekalipun, regulasi dari pemerintah untuk kita yang mau pulang itu tidak gampang. Saya mungkin bisa pulang ke Lampung, tapi saya nggak bisa lagi datang ke Jakarta nantinya. Nah itu yang bahaya. Jadi gimana ya? Saya sendiri bingung. Bingungnya begini, maksudnya saya tuh harus gimana ngambil kesimpulannya? Ngambil jalur ceritanya nih harus gimana, saya sendiri nggak tahu. Karena dengan posisi yang seperti ini, kondisi yang sangat susah. Satu, maaf, keuangan saya juga sedang lagi aduh tipis-tipisnya. Itu yang pertama. Kedua, keadaan ya. Corona. Regulasi dari pemerintah ini yang susah kita tebak. Yang susah kita tembus. Ya, regulasi itu yang membuat saya ini. Kenapa saya cerita begini sama teman-teman? Karena saya tahu kalian itu orang-orang baik. Saya rasa kalian pasti akan memberikan semangat buat saya, memberikan support buat saya, sehingga saya bisa mendapatkan jalan keluar, gitu loh, atas yang saya alami sekarang. Karena nggak biasa-biasanya dia nyuruh saya pulang, terus tiba-tiba, ya kan aku kesepian Kang, kalau kakak nggak pulang, aku capek sendiri terus kayak gini, gitu-gitu kan. Sudah gitu ada kata-kata yang, kan ada teman kamu deh, Kang Tulus aja merantau kok dari puluhan tahun, bisa hidup sendiri kok kamu nggak bisa kan? Aku bilang kayak gitu. Cuman jawabannya dengan gampangnya yang, nggak bisa Kang, tetap beda rasanya gitu loh. Aduh, saya tuh rasanya kayak dicabik-cabik coy. Rasanya kayak aduh gimana gitu. Tadi dulu coy. Ada motor lewat. Biasaan banget dia nggak tahu siapa yang bangun jalan ya. Kesel banget gua tiba-tiba. Nggak. Hanya bercanda saja. Jadi saya sendiri saat ini gimana ya? Saya menghadapi dia itu kan dari kecil. Dari kecil saya yang mandiin, saya yang nyebokin, ibaratnya saya yang nyekolahin, saya yang cari duit. Makanya saya bisa memahami betul anak ini. Anak ini memang sangat tertutup. Dia nggak mau cerita sama siapapun. Dalam hal apapun dia nggak mau cerita. Dia susah sekali untuk menceritakan apa yang dia keluhkan. Dia susah sekali menceritakan apa yang sedang dia alami sekarang. Dia tuh susah banget. Dia nggak bisa terbuka sama saya sekalipun. Dia tidak bisa terbuka. Itu yang jeleknya dia. Makanya kan saya berpikir, untuk saat ini sebenarnya apa sih yang harus kita ambil? Sebenarnya apa sih yang harus saya ambil? Jadi saya minta pendapat sama kalian semua. Saya takutnya, saya memiliki ketakutan pribadi kalau di pikiran saya itu, saya takutnya adik saya tuh punya kelainan psikis gara-gara setelah meninggalnya almarhum ibu saya. Jadi saya ceritakan dulu. Jadi ibu saya memang, ibu saya itu dekat sekali dengan Wardi. Dengan adik saya yang bungsu tuh dia sangat dekat sekali. Karena sebelumnya, jatahku tuh cuma cari uang. Jatahku cuma cari uang di luar. Aku yang menjadi donatur, sedangkan yang mengerjakan di rumah adalah adik saya itu bersama ibu saya. Jadi agak-agak susah juga. Makanya saya nggak bisa membatasi juga, saya nggak bisa ngelarang dia untuk mengatakan misalnya, Dek kamu jangan kayak gitu terus. Karena kedekatan dia sama ibuku tuh luar biasa. Bahkan saat sakaratul maut, posisi ibu saya meninggal itu di samping dia gitu loh.
Kenapa saya bikin video ini? Saya nggak, mungkin kalau dikategorikan saya sedang sendiri saat ini, mungkin saya sudah menangis. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena saya harap setelah Wardi nonton ini, kalau memang Kang Tulus itu tuh nggak pernah punya pikiran untuk meninggalkan kamu. Kang Tulus kan setiap pagi visi, setiap malam visi, ngabarin kamu, memberikan semangat kamu. Buat apa? Supaya kamu merasa kamu tidak sendiri gitu loh. Lah Kang Tulus tuh dari berpuluh-puluh tahun yang lalu loh sendiri di Jakarta, sakit, jungkir balik, mau jatuh, mau maaf ngomong bahasanya kecelakaan sekalipun nggak ada yang tahu loh Nang. Kang Tulus di sini sendiri menjalani semuanya sendiri tanpa ini dari siapapun. Itu makanya kan saya kenapa sampai bikin video ini, karena saya sendiri sudah merasa buntu dengan pikiran saya sendiri. Siapa tahu teman-teman. Oke, sebentar ya guys. Dimaklumi, karena kan aku tinggalnya di komplek perkotaan. Banyak sekali bis-bis, bahkan jalan tol tuh di atas rumahku, guys. Bahkan jangan jalan tol. Hari ini aja numpang makan di rumah saya, liatin dah. Orangnya mah syuting, dia mah ngebadok baik. Subhanallah. Oke. Kenapa saya tuh sampai bikin video ini? Sebenarnya bukan saya berlebihan ya, karena buat saya psikis atau kondisi adik-adik saya itu adalah prioritas buat saya pribadi. Bahkan saya tidak terlalu memprioritaskan diri saya sendiri. Saya sendiri aja tidak memprioritaskan diri saya sendiri. Karena buat saya ya, kalau bisa nyawa saya tukar gitu loh dengan kebahagiaan dia. Banyak yang ngasih saran, Mas terus dinikahkan, Mas terus begini-begini. Nikahkan juga nggak gampang. Coy, semepet-mepetnya nikah ya paling kecil 10 juta. Buat biaya ngurus surat, buat kita bikin sedekah dan lain sebagainya. Ya mentok-mentok 5 juta itu mentok. Duit dari mana? Abangnya nggak kerja di sini. Abangnya cuma begini doang bikin vlog. Gajinya gede bukannya Mas terus di YouTube. Ya Allah ya Rob. Saya sudah 3 bulan guys nge-YouTube dan gaji saya yang masuk di AdSense itu baru 255.000. Jadi saya nggak bisa menjamin dong masa depan adik saya jadi baik gara-gara saya main YouTube. Kecuali subscriber saya sudah sangat tinggi, sudah sangat banyak, baru bisa saya menopang keadaan keuangan saya dengan subscriber yang cukup tinggi. Kalau untuk saat ini saya hanya bisa mengeluh, tapi ya nggak pantas ngeluh. Saya bisa ngomel, saya yang nggak pantas ngomel. Mau ngomel ya gimana? Memang sudah kehendak Allah seperti ini. Dan semua orang mengalami, bukan hanya saya. Banyak yang merasakan dampak COVID-19 ini, semua orang hampir merasakan. Bahkan kemarin saya baca berita, ada yang di-share di grup ya. Tingkat perceraian itu meningkat sampai 90% di pengadilan negeri agama di daerah mana kemarin itu, Karawang apa Jakarta? Ya karena itu keadaan guys. Jadi keuangan ini mempengaruhi banyak hal. Satu, memang kondisi keuangan adik saya mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik ya. Karena di kampung juga terkena dampak COVID. Sedangkan dia hanya jualan apa itu? Pop ice, kemudian sosis bakar, sosis gitu-gitu, yang sama sostel kayak gitu-gitu, dan mungkin omsetnya dia sangat kecil, makanya dia semakin berpikir untuk aduh kok makin begini aja keadaan. Bahkan dia sempat berpikir mau jadi pekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Saya bikin video ini bukan untuk tujuan saya mengemis perhatian kalian, bukan, tapi saya hanya meminta untuk sesuatu yang positif dari kalian, entah itu semangat, entah itu doa. Saya minta doanya supaya saya diberikan kekuatan, saya diberikan rezeki melimpah, diberikan cara sama Allah untuk bisa segera pulang, bisa menuruti apa maunya si bocah ini, supaya tidak ada gangguan psikis sedikit pun di kepala adik saya. Saya takut sekali karena saya pikir semakin kesini teman-teman dia semakin aneh, dia semakin tidak mau cerita. Dia tuh memang posisinya anaknya tertutup, tidak pernah mau ngomong, ada apapun tuh dia tidak pernah mau cerita. Di pikiran dia itu ya selama bisa aku selesaikan sendiri, aku selesaikan sendiri. Itu adik saya gitu loh. Dan dia tidak pernah ngomong ada apapun. Sampai saat ini masih seperti biasa saja. Sorry ya guys kalau ada yang teriak kalau tadi pagi pindang, sekarang gitu guys. Karena saya tinggalnya di perkotaan ya. Tinggalnya di komplek perkotaan, jadi di mana-mana masih banyak sekali orang yang pengen berkonsultasi, berkomunikasi dengan saya. Oke, satu yang memang saya ingin ceritakan di sini bukan hal untuk saya mengemis perhatian dari kalian. Saya meminta perhatian kalian untuk begini begitu, harus begini begitu, bukan. Tapi
Di sini saya pure benar-benar saya minta pendapat dari kalian orang-orang baik. Kira-kira apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Karena saya bingung ya. Meskipun sekarang saya dapat uang sekarang. Meskipun sekarang saya dapat uang misalnya. Untuk saya pulang itu kan nggak gampang. Regulasinya loh guys yang susah. Cara pulangnya itu loh yang nggak gampang. Itu yang perlu kita cari solusinya. Saya sendiri bingung bener. Anaknya tak suruh ke Jakarta nggak mau. Tapi ketika saya pengen pulang, kondisi saya seperti ini. Aduh semakin susah dong ya. Semakin tidak terjangkau lagi kondisinya. Makanya aku udah bingung banget. Aku minta pendapat dari kalian. Minta pendapat, minta doa supaya saya diberikan jalan keluar terbaik. Gimana caranya saya bisa atau gimana gitu. Aduh saya sendiri bingung. Otak saya sudah buntu. Saya udah nggak bisa nemu lagi solusinya. Bener-bener. Aku sih bikin video ini dengan tujuan siapa tahu Wardi mau nonton. Kemudian dia mengerti kondisi kakaknya dengan kondisi yang seperti saat ini. Pagi harus bikin vlog sampai siang. Kemudian harus dagang. Harus ini dan tidak ada kerjaan nyanyi ya. Ditegaskan lagi, tidak ada pekerjaan nyanyi. Dagang es jus, ngomong 1.000-2.000. Sehari dapat 25, dapat paling banyak dagang itu dapat 80.000 guys sehari. Itu belum termasuk modal dan untungnya. Paling untungnya sekitar 40 ribuan. Nah, jadi kenapa saya menceritakan ini? Supaya dia tahu, mengerti kakaknya itu kondisinya seperti apa. Untuk hidup di Jakarta ini bagaimana sih kondisinya. Kemudian apa saja sih yang harus dikerjakan, harus yang dilakukan, harus diperjuangkan. Itu tujuanku sebenarnya, bukan untuk kemudian setelah dia mengetahui tujuan saya bikin video ini apa, saya pikir dia sedikit memahami kemudian menyadari bahwasanya bukan hanya dia yang sedang berjuang, tapi saya sedang sangat berjuang di sini. Jakarta itu sedang dalam kondisi yang sangat hancur loh guys. Keuangan, ekonomi dan lain sebagainya sangat-sangat hancur. Nggak bisa kita pikirin segampang itu. Dipikir ya udah di YouTube gajinya udah gede, udah dapat PIN. Orang banyak berprasangka ya. Saya terima PIN katanya itu gaji. Saya terima ini katanya itu gaji. Lah, saya baru 3.000 subscriber guys. Gaji saya baru 255. Sedangkan bisa ditarik kalau jumlahnya sudah $100. $100 kalau dirupiahkan sekitar 1.400.000. Butuh berapa bulan lagi saya untuk menempuh itu? Nah itulah. Jadi kalian berpikir uang saya banyak. Ini saya banyak lah. Kalian nggak tahu aja yang saya jalanin sekarang. Saya kerja apa? Saya ada job nyanyi. Kalau kecuali saya job nyanyi, setiap Sabtu Minggu saya jalan nyanyi. Kalian bilang duit saya banyak, kemudian kalian bilang saya orang kaya, nggak masalah. Amin, saya aminkan itu. Cuman ketika jenengan hanya melihat saya lewat vlog, dagang, dagang es jus kayak gitu, terus kalian pemikirannya overestimate ya, bukan underestimate, tapi overestimate. Itu mah kebangetan. Karena kondisi saya memang seperti ini. Saya nggak buat-buat, saya nggak ngemis belas kasihan, saya tidak ngemis apapun. Tujuan saya di sini, saya pengen kalian memberikan support saya, saran saya kira-kira gimana sih? Apa sih yang harus saya lakukan? Silakan teman-teman, orang-orang baik, orang-orang luar biasa, kalian pasti punya pemikiran yang bagus. Monggo berikan saran untuk saya, kira-kira saya harus gimana? Curhatnya tadi sudah saya letakkan di sana dan sudah saya share di grup. Jadi, saya sendiri bingung sih ya mengambil kesimpulannya karena jujur saya pribadi, saya ulang lagi kalau bagi saya, adik, ibu, orang tua saya itu ya belahan jiwa saya, separuh nyawa saya itu mereka gitu loh. Jadi kalau toh saya harus mengutamakan, bukan nyawa saya yang saya utamakan, tapi nyawa mereka. Jadi saya mengutamakan apapun itu untuk mereka. Makanya ketika dia sebenarnya hal kecil ya, kapan pulang sih Kang? Kan aku juga butuh kasih sayang. Aku bosen sama teman-temanku nggak beda rasanya Kang. Kalau sama sampean kan beda. Nah itu pertanyaan kecil seperti itu tuh yang bikin saya langsung, ya Allah ya Rob. Saya langsung yang, aduh kayak dicabik-cabik hati saya tuh. Lalu saya harus gimana? Saya harus pulang, uang saya nipis. Yang pertama. Yang kedua, ketika saya harus pulang, regulasi dari pemerintah ini kan susah. Saya bisa pulang mungkin, tapi buat pulang ke sini lagi gimana? Ke Jakartanya akan dipersulit saya masuk Jakarta lagi. Sedangkan pendaringan atau mata pencarian saya di sini gitu loh guys. Nah itu yang agak jadi subhanallah, agak jadi pertimbangan yang cukup berat. Di sisi lain anaknya suruh ke Jakarta nggak mau. Dia mau saya yang pulang. Oke, saya suruh nikah. Saya nggak punya duit buat nikahin. Kipiye. Bahkan aku sampai punya pikiran jelek ya. Maaf ya guys. Ini aku nyata, aku ngomong sama dia. Kalau nggak kamu ajak berhubungan aja deh dia. Biar hamil terus nikahnya nggak susah gitu. Dia jawabannya apa? Sorry ya, aku masih punya harga diri katanya.
Jadi aku tuh sempet yang punya pikiran, ya Allah ya namanya orang susah mau gimana sih, nyikapinnya itu gimana gitu loh. Karena kondisinya kami tuh orang susah, bukan orang berita. Lah kalau duit gue banyak mah ya Allah ya Rob. Timbang tinggal ngelangkah doang, gue punya mobil, gue jalan sendiri. Gue nyampe rumah, nyampe kampung. Lah ini keadaan coy. Rumah saya di Jakarta, dia di Lampung. Lampung bukan sekedar Lampung loh, saya itu di Rawaji itu ya Allah guys. Kurang lebih naik mobil 24 jam dari Jakarta baru sampai. Nggak deket. Jadi itu susah. Sangat susah sekali. Aksesnya itu sangat luar biasa susah. Jadi kurang lebih itu yang saya ceritakan di segmen Cermal ini. Saya nggak ngerti kalian terima atau tidak. Kalian terima atau tidak segmen ini, tapi saya minta tolong, saya minta maaf sebelumnya. Saya pengen tetap upload video ini dengan tujuan saya mendapatkan jawaban atau saran dari kalian. Yang pertama, yang kedua, adik saya nonton terus dia jadi pemikir yang bagus. Dia ndak punya pikiran yang jelek. Maksud saya begini, saya selalu berdoa sama Allah supaya adik saya selalu dijaga, selalu diberikan kesehatan. Ketika saya selesai beribadah, saya berdoanya hanya itu. Minta disehatkan, minta dilancarkan rizkinya, kemudian minta dilindungi sama Allah, dijauhkan dari pikiran-pikiran jelek. Saya ngeri kalau sudah masuk ke kepribadian atau ke psikisnya terkena. Saya ngeri sekali, karena beliau sangat dekat sekali dengan ibu saya. Dia dekat banget sama mamanya. Ketika mamanya meninggal saja, dia udah kayak orang linglung, dia udah nggak sadar kalau diri dia sendiri yang ini gitu loh. Jadi banyak hal yang membuat saya itu takut sebenarnya ketika kejiwaannya dia tersinggung. Atau kejiwaannya dia terkena dampak dari pikiran dia yang tidak tersampaikan itu. Gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman yang sudah mulai beristirahat. Untuk yang sedang mulai beraktivitas di kesempatan malam, sudah baru mulai kerja, mau lembur, saya doakan semoga lancar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan curhat saya hari ini. Jadi, Cermal kali ini curhatannya Mas Tulus sendiri. Saya minta maaf untuk segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Selamat malam buat semuanya, selamat beristirahat, semoga selalu sehat. Dan semoga Allah mudahkan rezeki kalian semua. Amin. Saya Bing Tulus mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.